Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NPM 0911804804190004, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Hukum Administrasi Publik. Tugas kelima. Soal 1. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang publik. 2. Tata urut peraturan perundang-undangan, perbuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan legal dan legal drafting. 1. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang publik. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat. Istilah perlindungan hukum pertama kali bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun seperti yang disebutkan Fowles Lawton, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Perlindungan hukum yang dimaksud ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap, tindak, atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum Indonesia. Menurut filosofus Hemhadjon menekankan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena menurut sejarah di barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada perbatasan dan perletakan kewajiban pada masyarakat pemerintahan. 2. Perlindungan hukum dalam bidang perdata. Kedudukan pemerintah yang serba khusus, terutama karena sifat-sifat istimewa yang melekat pada yang tindak dimiliki oleh manusia biasa, berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau di depan hakim. Pemerintah dalam tugasnya mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah persoalan menggugat pemerintah di muka hakim dapat disamakan dengan rakyat biasa? Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah dianggap sebagai salah satu bagi yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata yang sejajar sehingga pemerintah dapat menjadi penggugat maupun tergugat. Hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata. 3. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindak hukum. Keberadaan asas hukum umum pemerintah yang layak ini memiliki peran penting dan memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Baru 2. Tata urut
peraturan perundang-undangan, perbuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, dan legal drafting. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menjelaskan pembentukan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penempatan dan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Perbuatan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan kabupaten atau kota, dan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik dibuat oleh suatu kerja pemerintahan daerah atau SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, peneliti, dan perancang perundang-undangan dengan mengacu kepada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Proses perumusan kebijakan. Adapun langkah proses perumusan kebijakan yaitu 1. Identifikasi masalah kebijakan. 2. Penyusunan agenda. 3. Perumusan kebijakan. 4. Pengesahan kebijakan. 5. Implementasi kebijakan. 6. Evaluasi kebijakan. Dan perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. 4. Legal drafting. Legal drafting atau perencanaan hukum adalah salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dua kata, yaitu legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna sebagai perancang atau pengkonsepan. Jadi legal drafting adalah dapat diartikan secara singkat sebagai perencana naskah hukum atau perancang kontrak atau MOU. Program legal drafting ini adalah untuk memenuhi kepentingan para praktis hukum dan instansi pemerintah, lembaga negara, serta lembaga, badan, dewan, dan komisi. Selain lembaga negara yang ingin menguasai keterampilan dalam bidang legal drafting. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.